Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Ledalero. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 24 Oktober 2022, Senin Pekan Biasa ke-30. Disusun dan dibawakan oleh Frater Rico Raden SVD. Selamat mendengarkan. Bacaan diambil dari Injil Lukas bab 13 ayat 10 sampai 17. Pada suatu hari Sabat, Yesus mengajar dalam salah satu rumah ibadat. Di situ ada seorang wanita yang telah 18 tahun dirasuk roh. Ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat wanita itu, dipanggilnyalah dia. Lalu Yesus berkata, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Kemudian wanita itu ditumpanginya tangan, dan seketika itu juga ia berdiri tegak dan memuliakan Allah. Tetapi kepala rumah ibadat itu gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu, datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan dan jangan pada hari Sabat." Tetapi Tuhan menjawab dia, katanya, "Hai orang-orang munafik, bukankah kalian semua melepaskan lembu dan keledaimu pada hari Sabat dan membawanya ke tempat minum? Nah, wanita ini sudah 18 tahun diikat oleh iblis. Bukankah dia harus dilepaskan dari ikatannya itu karena dia keturunan Abraham?" Waktu Yesus berkata demikian, semua lawannya merasa malu, sedangkan orang banyak bersukacita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari pencinta Sang Sabda yang terkasih dalam Kristus. Renungan kita pada hari ini berjudul Allah peduli atas kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari pencinta Sang Sabda yang terkasih dalam Kristus. Kita mendengarkan kisah Injil hari ini tentang tindakan Yesus untuk menyembuhkan seorang perempuan yang telah 18 tahun menderita sakit bungkuk punggungnya. Perempuan ini mengalami suatu penderitaan yang sangat luar biasa. Penginjil Lukas secara tidak langsung mengatakan bahwa dia bukan cuma secara fisik saja susah untuk pergi ke bait Allah pada hari itu. Dia juga harus melawan perasaan pesimis di dalam dadanya. Bayangkan 18 tahun menunggu kesembuhan tidak datang-datang. Di sini dia juga tidak bisa merasakan sukacita dari kehidupan itu sendiri. Ketika Yesus datang, disinilah misi yang mau diwujud nyatakan oleh Yesus, bahwa ia datang untuk membebaskan orang-orang yang sakit, yang tertawan, yang luka hatinya, jiwanya, dan pikirannya. Yesus ingin agar semua manusia mengalami sukacita dan kebahagiaan oleh karena Allah ada di antara mereka. Yesus mewujudkan rencana Bapa di dalam pewartaannya, dan salah satu karya pewartaan Yesus adalah penyembuhan dan pembebasan dari roh-roh jahat. Bapak, Ibu, saudara-saudari pencinta Sang Sabda yang terkasih dalam Kristus, apa yang dilakukan Yesus dalam peristiwa penyembuhan di atas ternyata tidak semua orang senang seperti kepala rumah ibadat dalam kisah Injil tadi. Ia menjadi gusar perihal yang dilakukan Yesus tersebut.
Ia mengecam tindakan Yesus yang menyembuhkan seorang pada hari Sabat, hari untuk beristirahat. Dalam tradisi orang-orang Yahudi, dengan adanya hari Sabat, manusia tidak diperbudak oleh pekerjaan itu sendiri. Artinya bahwa baik orang-orang Yahudi yang memiliki pekerja atau budak dapat membuat pekerja atau budaknya juga istirahat. Oleh karena itu, hari Sabat dimaksudkan demi keselamatan orang Yahudi maupun orang-orang yang menjadi pekerjanya. Karena itu, hari Sabat mesti dihormati, terutama karena makna keselamatannya dan bukanlah karena serangkaian larangan yang menyertai hari Sabat itu. Di sini Yesus membongkar kemunafikan kepala rumah ibadat yang gusar karena menyembuhkan seorang pada hari Sabat. Yesus mengatakan, "Hai orang-orang munafik, bukankah kalian semua melepaskan lembu dan keledaimu pada hari Sabat dan membawanya ke tempat minum?" Nah, wanita ini sudah 18 tahun diikat oleh iblis. Bukankah dia harus dilepaskan dari ikatannya itu karena dia keturunan Abraham? Bagi Yesus, makna keselamatan hari Sabat hendaknya menjadi hal yang diutamakan ketika orang berhadapan dengan kenyataan di mana dirinya mesti melakukan sesuatu demi kebaikan sesamanya melampaui legalisme hukum dan peraturan. Bagi Yesus, hari Sabat diciptakan untuk menjadi berkat kepada umat manusia, bukan malah sebaliknya menjadi beban. Yesus berusaha menyatakan bahwa maksud sebenarnya daripada hari Sabat ialah berbuat baik, menyembuhkan orang sakit, dan melakukan perbuatan-perbuatan belas kasihan. Yesus menolak kekuasaan, kekayaan, dan kedudukan. Ia menawarkan ajaran cinta kasih dan berbuat kasih kepada orang-orang yang miskin, menderita, dan berkekurangan. Ia mengajarkan supaya cinta kasih diberikan kepada siapa saja, bahkan kepada musuh sekalipun. Yesus mengecam agama yang membuat mereka mandul dengan praktik formal seperti puasa, doa yang dipamer-pamerkan, serta penetapan aturan Sabat yang amat ketat. Praktik formal keagamaan bagi Yesus hanya mengakibatkan masyarakat terpecah-pecah antara orang kaya dan miskin, orang yang berkuasa dan yang tidak berkuasa di bidang ekonomi, sosial, politik, dan agama. Bapak, Ibu, saudara-saudari pencinta Sang Sabda yang terkasih dalam Kristus, penyembuhan yang dilakukan Yesus pada hari Sabat terhadap seorang perempuan dalam kisah Injil hari ini merupakan wujud nyata karya keselamatan Allah bagi umatnya yang menderita. Allah adalah sumber keselamatan dan sangat peduli dengan kehidupan manusia. Barangkali dalam hidup harian kita pernah mengalami penderitaan seperti seorang perempuan dalam kisah Injil tadi. Sakit tidak pernah sembuh-sembuh, masalah ekonomi dalam keluarga selalu menjadi bahan ejekan di tengah masyarakat atau komunitas tertentu. Jangan takut, Allah adalah sumber keselamatan dan sangat peduli dengan kehidupan kita. Ia selalu menolong dan membantu segala persoalan dan masalah yang kita alami. Ia selalu membawa kita keluar dari semua kesulitan dan penderitaan kepada taman Firdaus yang penuh berkat dan keselamatan. Intinya adalah kita terus percaya dan yakin akan Allah sebagai sumber dan pokok keselamatan hidup kita. Kita belajar dari seorang perempuan dalam kisah Injil hari ini untuk terus datang kepada Tuhan apapun persoalan dan penderitaan kita. Tuhan itu baik, Ia sangat peduli dengan kehidupan kita. Ya Allah Bapa dalam kerajaan surga, kami yakin dan percaya bahwa Putramu Yesus Kristus datang untuk menyembuhkan segala penderitaan kami. Kami mohon agar Engkau terus membuka hati dan akal budi kami untuk terus mengimani Engkau sebagai Allah satu-satunya dalam hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami.
Amin. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari dengarkan sapaan sabda dari komunitas Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero setiap hari Senin sampai dengan Sabtu di www.seminariledalero.org. Sampai